Haleluya. Kita sangat diberkati pada pagi hari ini, amin. Haleluya. Tanpa Dia, segala sesuatu apapun yang kita kerjakan semua akan sia-sia. Itulah sebabnya kita datang ke hadirat Tuhan untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, meminta apa yang kita inginkan, dan kita memohon kepada Tuhan kita. Dia akan memberikan segala sesuatu apa yang kita perlukan. Bahkan pun kita sebelum meminta, Tuhan sudah sediakan terlebih dahulu apa yang kita perlukan. Asal kita benar-benar tekun, setia, ya, dan berjuang terus untuk memiliki kehidupan yang sempurna itu. Haleluya. Dan benar-benar bahwa kita akan memastikan bahwa Yesus Kristus adalah menjadi milik kita. Bukan hanya sekedar mengingat, bukan hanya sekedar melakukan sebagian daripada firman-Nya, bukan hanya sekedar mengaku bahwa Dia adalah Mesias Sang Juru Selamat, bukan hanya sekedar bahwa kita sedang beribadah, bersekutu, tetapi benar-benar bahwa kita memiliki Yesus Kristus seutuhnya. Haleluya. Dan Yesus Kristus pun mempelai wanita seutuhnya. Bukan hanya sekedar mengingat di setengah waktu, di separuh waktu, tetapi Yesus Kristus benar mengingat kita full 24 jam. Haleluya. Dan Dia tidak pernah meninggalkan mempelai wanitanya. Karena mempelai pria laki-laki setia dan benar-benar mengasihi mempelai wanitanya. Hal yang sama juga kita kepada Kristus. Tetapi semuanya itu harus ada sebuah program bagi mempelai wanita untuk dilakukan. Setiap langkah semuanya itu berarti. Bukan hanya satu langkah, setengah langkah pun sangat berarti. Bahkan bergeser sedikit aja pun sangat berarti. Itulah sebabnya bagi orang-orang yang bijak harus memiliki catatan harian sebenarnya. Haleluya. Catatan harian. Bahkan dari sejak dia SD, apa yang dia ingatkan dia catat semuanya. Pekerjaan apakah yang sia-sia, yang tidak berarti bagi hidupnya? Maka itulah yang diajarkan kepada generasi-generasi penerus. Atau kepada anak-anaknya. Yang tidak berdampak dan tidak berlaku. Tetapi apa yang sebenarnya berguna bagi hidupnya, maka itulah diajarkan kepada anak-anaknya. Itulah sebabnya dari kitab Kejadian sampai Wahyu, Tuhan menerangkan kepada orang-orang percaya di muka bumi, jangan pergi ke sana, jangan lakukan ini, tetapi lakukanlah apa yang kukehendaki, berbuat baiklah, sesuai dengan kehendakku. Jangan diikuti seperti pengajaran Bileam. Jangan ikuti seperti pengajaran Ahab. Apa yang diajarkan yang tidak berguna dan apa yang dilakukan. Jadi Tuhan terangkan semuanya itu melalui seorang mediator atau seorang nabi. Itulah sebabnya ditulis dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Untuk supaya benar-benar bisa diajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anaknya. Itu perlu. Supaya tidak terpengaruh dan supaya tidak tertanam di dalam pikirannya hal-hal yang tidak berguna. Karena zaman ini tidak perlu dilakukan hal-hal yang tidak berguna. Itu harus dihindari. Supaya dia tidak terjerat oleh tawanan iblis. Haleluya. Itulah perlu catatan. Setelah selesai bekerja, selesai makan,
udah saatnya istirahat pada malam hari, perlu dicatat, ya, perlu dicatat apa yang sedang dikerjakan, apa yang perlu, apa yang tidak perlu. Jadi semuanya melalui proses seperti naik tangga. Bila kita di level tangga yang pertama, berarti kita belum nyampe ke dalam, masuk ke dalam rumah. Sampai ke tangga kedua, ketiga, barulah kita membuka pintu dan masuk rumah. Barulah kita mengetahui apa isi, apa saja yang ada di dalam rumah tersebut. Haleluya. Jadi ada prosedur. Bukan hanya sekedar ya langsung masuk pintu tanpa mengetuk, tanpa ada pintu, itu bukan rumah namanya. Jadi itulah perlunya generasi penerus harus memiliki catatan untuk supaya semuanya pekerjaan itu sia-sia. Seolah-olah dari remaja sampai beranjak dewasa semua pekerjaan sia-sia. Haleluya. Dan sehingga apa yang dialami di masa mudanya semua itu lupa. Sehingga ketika dia menikah, tidak ada hal-hal yang diajarkan kepada anaknya. Jadi sebuah pengalaman. Orang yang suka mabuk, orang yang suka menjudi, ya, semuanya pekerjaan sia-sia. Ketika dia sudah menikah, apa yang diajarkan kepada anak-anaknya? Gak ada yang lain. Cara beribadah gak bisa diajarkan karena dia gak alami. Cara bertani dia gak bisa diajarkan karena memang dia tidak mencatat semuanya. Apa yang perlu ditanam sesuai dengan perkembangan ya alam ini. Haleluya. Karena kalau selalu menceritakan tentang sepeda, kalau selalu membicarakan tentang motor atau kereta, udah ketinggalan. Zaman ini adalah zaman mobil paling rendah. Sesuai dengan perkembangan kerohanian di zaman ini, sudah tinggal. Itulah sebabnya Allah ya dengan menuliskan di kitab Wahyu bahwa ini adalah zaman Laodikia. Wahyu 3 ayat 17. Zaman Laodikia yang suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas. Oleh sebab itu Tuhan menamai bahwa zaman ini adalah zaman Raja Wali terbang. Untuk supaya bisa melampaui apa yang suam-suam kuku di zaman ini. Kalau orang tinggal di zaman suam-suam kuku, tidak keluar daripada zamannya tersebut, sehingga tidak mau keluar dan masuk ke dalam terang waktu senja, mereka semua ya tidak mendapatkan sedikit pun akan kabar baik atau kabar gembira dan kabar keselamatan. Haleluya. Jadi kita melihat diri kita sendiri, pikiran kita sendiri. Kemanakah tujuan hidup ini? Kalaupun ada orang tua untuk membuat sebuah tugas, untuk mengerjakan sesuatu, tapi pada malam hari perlu dipikirkan. Apakah orang tua saya ya bisa menafkahi dan memperlengkapi semua kebutuhan kami? Itu perlu dicatat. Haleluya. Jadi sehingga bisa ya memproses, memikirkan hal-hal yang akan datang. Karena Alkitab pun demikian. Bukan hanya sekedar kitab Kejadian sampai Zakaria. Tetapi dari Matius sampai Wahyu semua dituliskan kepada hal-hal yang akan datang. Kalau kita tidak memikirkan hal-hal yang akan datang, berarti tidak ada namanya mempelai wanita yang mencari kehidupan kekal. Haleluya. Jadi bukan hanya sekedar beribadah, bukan hanya sekedar berdoa. Itulah sebabnya doa pun
terletak sesuai dengan posisi di setiap saat atau waktu. Melihat kepada waktu. Apakah bisa berdoa pada pagi hari menyebut malam? Tuhan, kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami pada malam hari ini kepadamu, padahal masih pagi hari. Jadi semua ada letaknya. Haleluya. Itulah sebabnya zaman selalu berkembang, tetapi sampai kepada kesudahannya. Bumi ini beranjak dari lahir sejak Tuhan melahirkan bumi ini dengan ucapan firman yang keluar daripada mulut Allah lewat ciptaannya sendiri. Ya, dari bayi, dulu bumi ini ada di dalam rahimnya Tuhan. Di dalam pikirannya Tuhan. Sebelum dunia ini dilahirkan, ya, sebelum dunia ini dilahirkan ada di rahim, ada di dalam pikirannya Allah. Setelah dia melahirkan bumi ini, menciptakan bumi ini, masih muda. Hanya satu orang manusia. Haleluya. Tetapi sejak semakin beranjak, semakin besar, semakin beranjak sampai remaja, dewasa, dan sampai tua, akhirnya bumi ini nanti akan lenyap. Haleluya. Lenyap. Bumi ini sudah tua. Dan kita bukan berarti berada lagi di kitab Kejadian atau Zakaria seperti saya katakan tadi. Kita sudah berada di kitab Wahyu. Pembukaan materai. Bagaimana tentang ketujuh zaman gereja. Apakah kita masih di zaman Smyrna, Pergamus, Tiatira? Bukan. Apakah kita di zaman Efesus? Bukan. Tetapi kita di zaman akhir zaman, yaitu zaman Laodikia. Haleluya. Berarti kalau kita sudah di zaman Laodikia, sebentar lagi akan lahir sebuah bumi yang baru, yaitu Yerusalem yang baru. Yang tua sudah berakhir, sudah mati, sudah tidak ada lagi, yang baru akan lahir kembali. Itulah Yerusalem yang baru. Dan kenapa Tuhan menyediakan Yerusalem yang baru? Karena yang harus menempati Yerusalem yang baru adalah harus tubuh teofani. Haleluya. Haleluya. Kenapa tubuh teofani? Karena tubuh kita ini diambil dari debu dan tanah di zaman dulu seperti Adam. Dibentuk dari debu dan tanah. Jadi tubuh ini akan berlalu seperti juga bumi yang tua ini yang sudah diciptakan Allah ini. Jadi ketika nanti lahir bumi yang baru, maka lahirlah juga tubuh teofani yang baru. Haleluya. Apakah Yerusalem yang baru adalah kekal? Bersama-sama juga kekal dengan tubuh teofani. Jadi kita harus melihat, karena tanggal dan bulan tidak bisa dikembalikan lagi. Semua akan berlalu. Hari esok tidak akan bisa diulangi lagi besok. Jadi seperti buku, kalau sudah dicatat dari lembaran yang pertama, lembaran kedua sampai terakhir, ya, dilihatlah catatan. Bagaimana tentang kehidupan di lembaran yang pertama, kedua, ketiga, keempat? Bagaimana tentang kehidupan di zamannya Nuh? Bagaimana tentang kehidupan di zamannya Zakaria, di zamannya, ya? Bagaimana tentang kehidupan zamannya Musa, Elia? Bagaimana tentang kehidupan di zamannya Yesus ketika dia berada di bumi? Jadi tidak semuanya itu tidak bisa lagi dikendalikan. Itulah sebabnya dikembalikan. Itulah sebabnya Tuhan selalu mengajarkan zaman-zaman gereja dan utusan di setiap zaman gereja seorang mediator pembawa pesan gembira keselamatan untuk supaya setiap umat, setiap orang percaya yang sudah ditentukan Tuhan, mereka selalu memiliki terang di zamannya. Memiliki firman yang hidup pada zamannya. Haleluya, supaya tidak keliru. Karena jika ada seorang guru, murid-muridnya selalu memiliki kesalahan, ya, dan tidak pintar, siapa yang disalahkan? Apakah muridnya? Tidak, gurunya. Jadi supaya tidak ada tuntutan kepada Yesus Kristus,
Semua itulah sebabnya semua dituliskan. Tidak ada yang tertinggal. Tidak ada rahasia-rahasia. Semua dibukakan. Kapan? Akhir zaman ini. Semua dibukakan. Untuk supaya tidak ada yang tersisa. Haleluya. Karena Tuhan tidak mau menghakimi seseorang pun. Tuhan tidak mau menghakimi dunia ini. Kalau tidak terlebih dahulu mau menyampaikan pesan. Atau membuat sebuah jalan bagi keselamatan manusia. Haleluya. Tetapi kita lihat ya, bahwa biji tidak akan menjadi ahli waris bersama kulit sekam. Kita harus memahami antara benih dan kulit sekam. Berarti kulit sekam adalah sebuah rahim. Kehidupan ada di dalam dia. Haleluya. Dia hanya mengerang. Dia hanya seperti Maria yang sedang mengandung. Kehidupan ada di dalam rahimnya. Haleluya. Namun rahim itu adalah hanya sebuah kulit sekam. Jadi yang perlu kita miliki adalah kehidupan. Kalau tidak ada Kristus, maka kita tidak akan hidup. Karena dialah pemilik benih. Dialah pemilik kehidupan tersebut. Jadi sehingga kehidupan itu diberikan kepada kita untuk menyelamatkan jiwa kita. Jiwa kita yang terselamatkan kalau benih ada dalam kita. Semua manusia punya jiwa. Semua manusia punya roh. Semua manusia punya jiwa. Tetapi kenapa tidak semua jiwa manusia diselamatkan? Jawabnya adalah karena benih tidak ada di dalam dia. Haleluya. Glory. Kita buka kitab kita. Lalu kita baca. Ya. Kejadian 3 ayat 1. Dan Kejadian 1 ayat 6. Dan 14. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat 6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan yang maksudkan adalah Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan dia di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Silakan duduk. Haleluya. Dan dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang jadi. Tuhan menciptakan manusia ini harus terlebih dahulu mengucapkan jadilah terang. Kalau tidak ada terang, untuk apa Tuhan menciptakan dunia ini? Kalau tanpa ada terang, maka dunia ini tidak akan berarti. Kalau tidak ada terang, maka manusia tidak perlu diciptakan. Kalau tidak ada terang, untuk apa Tuhan menciptakan manusia ini kalau memang semua binasa? Karena bukan hanya sekedar Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Karena apa yang diucapkan oleh Allah itu adalah kehidupan. Tuhan tidak pernah sia-sia untuk mengucapkan sebuah kata. Hanya manusialah yang mengucapkan sebuah kata pun yang tidak berlaku dan tidak berarti. Kalau Tuhan mengucapkan sebuah kata, itu akan benar-benar berharga. Bukan hanya sekedar berharga manusia,
tetapi berharga bagi dia bahwa dia adalah Allah, satu-satunya Allah, Sang Raja Pencipta akan dunia ini. Itulah sebabnya jadilah terang, maka terang jadi. Haleluya. Tuhan belum membuat benda untuk penerang akan dunia ini seperti matahari atau bulan. Jadilah cakrawala di tengah-tengah air untuk memisahkan air dari air. Kalau Tuhan tidak melakukan akan hal itu, apa yang terjadi? Melanda dunia ini. Haleluya. Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Kalau tidak ada cakrawala, bagaimana mungkin bisa air berpisah dari air? Mereka akan diam di tempat masing-masing. Artinya tidak akan ada penguapan. Kabut tidak akan ada. Tidak akan ada naik embun ke atas. Akan selalu berdiam di tempat. Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biar benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa tetap dan hari-hari dan bulan-bulan. Apa maksudnya? Tuhan mau membuat alat penerang ini. Tidak ada arti jam kalau matahari tidak bergeser. Haleluya. Amen. Tetapi matahari adalah sebuah jam. Buatan Tuhan. Tetapi jam buatan manusia. Ya. Amen. Jam tidak akan bisa dibuat kalau tanpa ada matahari. Jadi manusia ini belajar dari siapa? Dari ciptanya Tuhan. Amen. Haleluya. Ada waktu, ada hari, ada bulan, ada tahun. Dari mana kita tahu? Dari matahari. Haleluya. Kalau tidak ada matahari, gak berguna tanggal. Kalender gak berguna. Waktu dan umur kita pun kita tidak akan tahu sebenarnya. Kalau Tuhan tidak membuat benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam, dan biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Jadi kalau manusia tidak tahu bahwa ini adalah di zaman dan tidak tahu bahwa siapakah utusan di zaman ini, sudah keliru. Haleluya. Ketika Tuhan untuk menghakimi dunia ini, masa semua tidak tahu manusia bahwa bahtera sudah dipersiapkan di situ? Kalau sudah dipersiapkan bahtera di zamannya Nuh, kenapa orang tidak mau masuk ke dalam bahtera? Tuhan sudah menyiapkan sebuah bahtera. Bukan Allah yang membangun, tetapi manusia yang membangun. Haleluya. Tetapi siapakah yang membuat bahtera itu bisa jadi terbangun? Adalah Allah sendiri. Apakah ada seorang mediator? Apakah ada seorang nabi utusan pada zaman tersebut? Tuhan mengutus. Di depan mata semua orang, tetapi manusia itu tidak percaya bahwa itu adalah bahtera keselamatan bagi manusia. Hal yang sama di zaman ini, manusia tidak percaya akan utusan di zaman ini, sehingga mereka pun tidak mau masuk di terang waktu senja, tidak mau menerima makanan firman pada zamannya, tidak mengakui bahwa ini adalah zaman Raja Wali, tidak mengakui bahwa Maleaki, tidak mengakui bahwa 10:7 mereka tidak akui bahwa meterai dan kuda-kuda itu dan mereka tidak tahu apakah artinya semuanya itu, karena mereka tidak mau masuk ke dalamnya. Siapa yang bisa menceritakan di zamannya Nuh
tentang bahtera selain daripada orang yang masuk ke dalamnya. Hanya mereka lah yang turut bekerja. Nuh dan juga anak-anaknya yang berjerih lelah, berusaha terus mengangkut kayu. Ya, tidak peduli mereka bagi orang-orang. Tidak peduli mereka bagi siapapun itu. Mau pejabat, mau ahli pun, tukang emas, tukang besi dan lain sebagainya. Mereka tidak peduli. Mereka fokus untuk membangun bahtera. Ketika ada seseorang bertanya, apakah isinya bahtera itu? Mereka akan segera bisa jawab. Tetapi bagi orang-orang yang tidak peduli akan bahtera, mereka tidak akan bisa jawab sedikit pun akan bahtera itu. Kalau orang bertanya kepada mempelai wanita di akhir zaman, siapakah Mesias? Yesaya 9 ayat 6 akan segera kita akan menjawab itu. Bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Immanuel. Dan kita tidak akan mau membagi Tuhan itu menjadi 3. Memotong-motong dengan 3 bagian. Memisah-misahkan Allah menjadi 3 bagian. Mempelai wanita akan mengaku Yesaya 9 ayat 6. Haleluya. Semua yang mengaku dirinya Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Tetapi mereka membagi-bagikan bahwa Tuhan itu terbagi 3. Ada Allah, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus. Haleluya. Tetapi jika ditanya apakah kamu percaya kepada Yesaya 9 ayat, mereka mengatakan kami percaya. Kalau percaya ya udah itu Tuhan. Siapakah yang telah menjadi daging itu? Siapakah firman itu yang telah menjadi daging? Mereka akan sebut dia adalah Allah. Lalu kenapa mereka membagi-bagikan menjadi 3 Tuhan? Lain Tuhan Allah, lain Tuhan Yesus, lain Roh Kudus. Haleluya. Itulah sebabnya mereka akan bingung karena mereka tidak mau masuk ke dalam terang waktu senja. Karena mereka tidak mau masuk ke dalam bahtera. Siapa yang memahami? Hanya Nuh dan juga beserta anak-anaknya. Semua yang ada dalam bahtera. Oh, rupanya ini harimau. Rupanya ini gajah. Rupanya ini rupanya ini singa. Dan mereka tidak pernah heran. Bagaimana mungkin ini semua nanti bisa hidup tanpa makan? Gak pernah berpikir seperti itu. Orang-orang yang sedang berada dalam bahtera. Tetapi yang di luar bahtera, bagaimana mungkin semua binatang dan ternak yang ada dalam bahtera itu bisa hidup? Goblok mereka. Matilah nanti semua itu. Apalah nanti makanannya semua? Masa dipanggilnya Nuh semua masuk berpasang-pasang ke dalam bahtera tanpa ada persediaan makanan bagi binatang-binatang tersebut? Masuk akal nggak? Masuk akal sebenarnya kalau hanya pikiran manusia. Tetapi pikiran manusia itu, pikiran manusia itu hanya merakiti. Namun sedikit pun manusia tidak akan bisa menciptakan. Apapun, jenis apapun, barang apapun, binatang apapun, manusia tidak akan bisa menciptakan. Semua sudah disediakan Tuhan untuk supaya bisa dibuat oleh manusia. Sesuai dengan keinginannya. Mau bikin mobil, materialnya ada di tanah. Mau buat pesawat, materialnya ada di tanah. Haleluya. Mau bangun apapun itu. Apakah bisa manusia sekarang di zaman ini, atau dari zaman Efesus sampai Laodikia bisa membangun sebuah piramid seperti yang dibangun oleh Henokh? Gak ada caranya. Tidak akan mampu. Haleluya. Kalau ada seorang manusia yang bisa membangun piramid seperti yang dibangun oleh Henokh, berarti dia Henokh kedua di zaman ini.
Padahal nggak ada tertulis Henok kedua loh di sini. Selain daripada pelambang. Pelambang mempelai wanita adalah Henok. Siapa yang tahu sampai zaman ini, sekalipun jet BGP bisa pergi ke bulan sana, siapa yang tahu bagaimana tentang kehidupan Henok di alam sana? Dan Elia, apakah bisa manusia memahami atau memberitahukan keterangan sedikit pun tentang kehidupan Henok dan Elia di sana? Gak ada seorang pun. Haleluya. Jatuh seperti binatang yang sudah masuk dalam bahtera. Apakah yang dimakan Elia sekarang ya? Apakah yang dimakan oleh Henok sekarang ya di sana? Apakah mereka makan, minum? Kemananya orang itu? 40 hari 40 makan. Semua ternak binatang yang ada dalam bahtera tanpa minum dan makan. Apa yang mereka makan? Kenapa nggak mati? Apalagi di sebuah tempat yang sudah diberikan Tuhan, itu masih di sini loh. Masih di dalam bahtera, masih di bumi. Bagaimana dengan Elia dan Henok? Apa yang diberikan Tuhan makanan mereka? Gak perlu ditanya. Bagaimana cara Allah untuk menciptakan langit dan bumi dan juga benda-benda penerang? Gak perlu ditanya. Pokoknya taati aja. Semua firman Tuhan apa yang diajarkan, taati aja. Pasti nanti kita semua tahu rahasia-rahasia di sana. Bagaimana caranya Allah untuk menciptakan matahari dan bulan, bisa kita tanya langsung secara secara langsung kita bisa bertanya. Bagaimana Tuhan dulu menciptakan langit dan bumi? Dia akan terangkan. Oh, begini caranya. Apakah kamu perlu mau menciptakan itu? Tapi nggak perlu lagi, semua sudah berakhir. Haleluya. Itulah sebabnya sangat berarti, sangat berarti dengan ingatan dan catatan tulisan harian untuk supaya pekerjaan itu tidak sia-sia. Apalah pekerjaan yang sia-sia? Berarti di sini, di posisi ini nggak perlu saya kembali kepada posisi ini, karena itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Haleluya. Glory. Jadi Yesus adalah Allah, Bapaknya adalah Logos yang agung itu sendiri. Dan ia dulu tidak bisa mencurahkan semuanya itu kepada Musa, karena ia adalah seorang nabi. Seperti yang sudah kita baca tadi, Yohanes 1:14, pada mulanya adalah firman. Tuhan tidak bisa memberikan semuanya itu kepada Musa, kepada nabi-nabi yang lampau. Alasannya apa? Karena mereka bukan mengandung dari Roh Kudus. Haleluya. Mereka adalah benih manusia. Tetapi Tuhan harus menjadi, itulah alasannya, firman menjadi daging. Perempuan mengandung dari Roh Kudus, Maria. Ini berbicara tentang biji tidak akan menjadi ahli waris. Bersama dengan kulit sekam. Antara Maria dengan benih yang dikandung. Apakah rahim si Maria itu adalah benih? Tidak. Tetapi yang di dalamlah benih. Haleluya. Kita sudah sering menanam benih seperti jagung, padi, Tetapi pembawa benih itu apa? Sekam yang mengandung benih. Haleluya. Tetapi langsung kita menangkap bukan berarti Maria itu bukanlah sebuah orang percaya, sebuah orang percaya. Dialah orang percaya, dan dia taat kepada Yesus.
Dia adalah mempelai wanita Kristus. Dia adalah orang percaya yang sudah ditentukan Tuhan. Tetapi rahimnya itu hanya sebuah kulit sekam. Di dalam kulit sekam tidak ada kehidupan. Itu menjadi busuk dan tidak berarti. Kalau demikian, apa yang harus kita perlukan? Apa yang harus kita inginkan? Adalah benih tersebut. Benih adalah firman, itu yang dimaksudkan. Benih adalah firman pembawa kehidupan. Itu yang perlu berada di dalam hidup kita ini. Haleluya. Saya sudah contohkan tadi bahwa bumi ini akan berakhir. Tubuh bumi kita ini akan berakhir. Tubuh teofani yang akan datang sudah disediakan Tuhan. Dan Yerusalem pun yang baru sudah disediakan Tuhan. Itu yang perlu. Haleluya. Tetapi tanpa bumi ini maka manusia tidak akan hidup. Tanpa rahim maka seorang bayi pun tidak akan bisa hidup. Tidak akan bisa hidup. Haleluya. Glory. Tetapi yang penting di sini yang harus dilakukan oleh manusia adalah memiliki benih, yaitu terang bagi hidupnya, bagi keselamatan baginya, ya, untuk perlu memeteraikan dia, untuk supaya tidak bisa disentuh oleh setan atau dunia ini. Haleluya. Kalau dunia menjamah, kalau dunia ini menyentuh, dunia ini akan mati. Kita lihat ketika tabut itu dibawa dari Mesir, ya, untuk ke tanah perjanjian, tidak seorang pun yang bisa menyentuh tabut perjanjian kalau bukan utusan yang diberikan Tuhan untuk membawa tabut perjanjian tersebut. Mereka akan mati. Kenapa? Karena tabut perjanjian adalah berbicara tentang kehidupan. Haleluya. Jadi dunia bukan sembarangan untuk menjamah, bahkan menyentuh pun tentang kehidupan. Haleluya. Kalau bukan Tuhan yang mengutusnya, menentukan, mempredestinasi, ya, memilih sebelum dasar dunia. Haleluya. Keluaran 3 ayat 6. Lagi yang berfirman, akulah Allah ayahmu, ya. Aku Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Begitu Allah berbicara kepada Musa, langsung ia menutupi mukanya lalu sujud ke tanah. Dia tahu bahwa dia adalah Allah. Haleluya. Kalau ini sudah berbicara demikian, aku adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, berarti apakah pernah Yesus berkata demikian atau Allah berkata demikian? Aku adalah Allah orang Farisi dan Saduki. Gak ada tertulis di sini. Kenapa? Karena orang Farisi dan Saduki tidak menerima Yesus sebagai juru selamat pada zaman tersebut. Haleluya. Kenapa tidak terima? Tetapi mereka percaya kepada Yesaya 9 ayat 6 tadi. Tetapi tidak menerima Yesus. Kenapa? Jatuh lagi kepada tadi. Karena setiap orang percaya tidak mau membagi-bagi atau memotong-motong Allah itu menjadi 3. Itu alasannya. Tetapi Farisi dan Saduki mau membagi-bagikan atau memotong-motong Allah itu menjadi 3. Lain Allah, lain Yesus, lain Roh Kudus. Kalau mereka tidak mau membagi-bagian itu, ya, maka mereka akan terima Yesus. Haleluya. Itu buktinya. Ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau
Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Kata Allah kepada Musa. Tetapi kita lihat, ya, kita lihat Musa. Bagaimana responnya? Bagaimana apa yang harus dia lakukan pada waktu itu? Karena dia tahu bahwa Amos 3:7, singa telah mengaum, siapa yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Bagi orang yang bijaksana memiliki hikmat dan pengetahuan dari Yesus Kristus, akan mengerti Amos 3 ayat 8 ini. Haleluya. Kalau singa sudah mengaum, siapa yang tidak takut? Haleluya. Kalau singa mengaum di tengah hutan, maka semua binatang akan berdiam. Tidak ada yang teriak. Gak ada jalannya itu. Sudah mengaum singa, lalu datang binatang-binatang yang lain bersuara, maka akan dihabiskan, diterkam. Sampai kemanapun akan dikejar. Sok-sokan kau, aku sudah bersuara, mengaum, kau pula yang menjawab. Akan diajar. Itulah sebabnya. Ya, ketika Allah berfirman, siapa yang tidak bernubuat, itulah sebabnya Musa bernubuat. Haleluya. Kalau Musa tidak bisa melakukan persyaratan hal tersebut, dia tidak mau bersujud, dia tidak menutupi mukanya, maka dia tidak akan bisa bernubuat. Dan Tuhan tidak akan memberikan sebuah tugas bagi dia. Karena harus ada persyaratan. Orang akan takut kepada Tuhan dan tunduk untuk menyembah Dia. Haleluya. Tahu tanpa ada ajaran kepada Musa untuk melakukan hal seperti itu, dia sudah lakukan. Haleluya. Berarti dia takut kepada Tuhan. Kalau binatang tidak takut kepada singa, langsung dihajar itu. Gak peduli mau sebesar apapun buaya segini lebar apanya mulutnya, gak mampu. Hari singa pun bisa masuk ke dalam air untuk membunuh atau memakan apa yang ada dalam air itu. Gak peduli. Mau ular mau apa gak peduli. Semua dihabiskan. Haleluya. Jadi orang yang mengerti dan tahu akan Tuhan akan merendahkan hati dan mau sujud menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tetapi orang yang tidak takut akan Tuhan akan acuh tak acuh, gak peduli. Mau ke diskotik, mau ke pub, mau ke diskotik, mau ke bar, ya, mau ke kafe dan sedang sisana, mau main judi, mau mabuk, tidak peduli. Yang penting, ya, ada status Kristen. Tetapi orang-orang yang seperti itulah yang mendapatkan hukuman pada kedatangan Kristus nanti yang kedua. Dan membinasakan mereka. Binasalah mereka bersama-sama dengan dunia ini akan lenyap dan berlalu. Haleluya. Tetapi Tuhan sediakan bumi yang baru. Tubuh teofani yang baru. Dan di sanalah semua bercakap-cakap dan bercerita. Ya, dengan Musa, dengan Elia, dengan Adam. Siapapun mereka orang percaya di zaman dulu bisa bercerita-cerita. Di mana aku berada, kamu berada, kata Tuhan. Jadi sama Tuhan pun bisa berbicara, bisa bercakap-cakap. Haleluya. Jadi harus mengerti rencana Allah. Haleluya. Jadi kalau seorang utusan, nabi atau rasul, atau bahkan kita pun tidak akan bisa dikoyahkan siapapun kalau Tuhan sudah berurusan dengan kita.
Musa tidak akan bisa dikalahkan oleh Firaun. Gak bisa dikalahkan oleh siapapun, baik di perang maupun apapun itu, ya. Masalah pun banyak bertubi-tubi kepada dia, ancaman dan lain sebagainya, gak pernah goyah hatinya. Gak bisa digoyahkan. Kenapa? Terlebih dahulu dia mau merendahkan hati sujud kepada Tuhan. Ya, lalu Tuhan memerintahkan dia. Kalau Tuhan sudah memerintahkan, Tuhan akan jaga dia. Haleluya. Gak peduli. Seperti yang sudah kita baca tadi. Gak peduli mau binatang apapun, singa gak pernah takut. Mau siapa, mau Firaun pun raja dunia ini, Musa gak pernah takut. Haleluya. Karena Tuhan berkuasa atas dia. Jadi kita perhatikan, ya, biji tidak akan menjadi ahli waris. Jadi siapa sebagai contoh di dalam Alkitab? Dan kita lihat, kita sudah membahas bagaimana tentang antara Sarah dan juga Hagar. Haleluya. Siapa yang memerintahkan untuk supaya Hagar itu diusir? Bukan manusia, tetapi Allah yang memerintahkan. Bukan manusia. Kenapa diperintahkan untuk diusir? Tuhanlah yang tahu. Kenapa Tuhan yang tahu? Emangnya kita tidak tahu? Itulah sebabnya Tuhan mengutus seorang utusan di zaman Laodikia ini untuk supaya memberitahukan siapakah ini dan siapakah itu. Haleluya. Jadi supaya kita mengerti, ya, bahwa kulit sekam dan kemudian muncullah biji. Jadi supaya kita perhatikan pembawa ini, ya, apa namanya, muncul ke serbuk sari dan kemudian muncullah kulit sekam dan kemudianlah muncullah biji. Biji adalah berbicara tentang benih dan kehidupan. Jadi tangkai sama sekali tidak terlihat mirip dengan biji. Tetapi kehidupan yang tadinya adalah, ya, di dalam biji itu, adalah di dalam tangkainya. Yang dimaksudkan itu adalah perjalanan ke-7 zaman gereja. Haleluya. Apakah ada kehidupan di dalam semua? Ada, tetapi melalui benih. Apakah ada kehidupan di tangkai? Ada. Tetapi tangkai itu akan hidup kalau tidak ada benih. Benihlah yang memberikan kehidupan bagi semuanya itu. Tetapi kita lihat, itu berbicara tentang perjalanan ke-7 zaman gereja. Ketika benih ada di dalam di jemaat Efesus, ya, ketika benih ada di dalamnya, maka orang-orang yang telah mau menerima benih dan mendengarkan pesan kehidupan pada zaman tersebut, mereka hidup. Tetapi setelah, ya, benih meninggalkan kulit sekam, ya, rahim tersebut, apakah masih ada kehidupan di dalam rahim tersebut? Tidak ada lagi. Karena rahim itu sudah melahirkan kehidupan tersebut. Seperti saya katakan tadi, ketika Allah melahirkan, dulu bumi ini ada di dalam pikirannya Allah. Allah melahirkan, menciptakan langit dan bumi, melahirkan dan segala isinya. Sudah ada dulu di dalam pikirannya Allah. Allah tinggal mengucapkan, jadilah terang, maka terang jadi. Allah menciptakan langit dan bumi. Jadilah langit dan bumi, maka langit dan bumi jadi. Dari mana itu lahir? Dari Allah. Apakah dunia ini nanti ciptaan Allah ini akan berakhir? Tidak ada lagi. Ini akan menjadi kulit sekam. Kehidupan kemana? Ada lagi bumi yang baru.
Berpindahlah kita masuk ke dalam bumi yang baru dengan memakai tubuh teofani. Berpindahlah dari Efesus, pergi lagi kehidupan itu ke Smyrna. Karena di sana sudah ada kehidupan. Bukan lagi di zaman Efesus. Dari Smyrna berpindah lagi ke Smyrna, ke Pergamus. Kalau memang demikian, apakah kamu masih di zaman Efesus? Karena tidak ada lagi, hanya tinggal kulit sekam di sana. Haleluya, sama seperti Yesus, dia harus mati, ya, dan bangkit lagi. Apakah ada kehidupan di dalam kubur? Tidak ada, karena Yesus tidak ada lagi di situ. Itulah sebabnya Yesus bangkit dari antara orang mati. Orang-orang kudus pun zaman Yesus bangkit semua. Jadi kehidupan tidak ada lagi di sana, melainkan kulit sekam. Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia. Masuk ke dalam ke jemaat Laodikia di zaman ini. Di sanalah benih kehidupan itu terang di waktu senja. Haleluya. Itulah sebabnya ada pembenaran, ada pengudusan, ada baptisan Roh Kudus. Jadi semuanya itu di zaman Laodikia dipakai. Kita harus memakai pembenaran, pengudusan, dan baptisan Roh Kudus. Haleluya. Bahtera Nuh, di zamannya Nuh itu hanya kulit sekam. Tidak perlu lagi, ya, membangun bahtera. Tidak perlu lagi apa yang dikatakan oleh Nuh kepada masuklah ke dalam bahtera. Nggak ada bahtera sekarang. Haleluya. Kita hanya melakukan pengudusan saja, sudah pasti masuk surga. Nggak ada lagi Martin Luther untuk mengatakan, atau John Wesley untuk mengatakan itu. Ya. Asal pengudusan aja kita pakai, kita pasti selamat. Siapa yang perlu ditanya masalah pengudusan? John Wesley, di mana dia sekarang? Haleluya. Itulah sebabnya Tuhan mengutus utusannya di zaman ini untuk membawakan, menyampaikan pesan kabar gembira keselamatan bagi manusia. Masih lalu diterang waktu senja. Inilah waktunya supaya kamu tahu siapa kuda putih, kuda merah, kuda hitam, atau kuda hijau abu-abu, atau kuda hijau kuning. Yang dimaksudkan adalah kuda abu-abu. Haleluya. Apakah orang tahu? Yang saya tahu, ya, tidak ada seorang pun yang tahu berbicara tentang kuda putih, kuda merah, ya, kuda hitam. Mereka nggak ngerti itu. Tetapi di zaman ini kita mengerti dan memahami. Kalau tidak memahami siapakah kuda putih, siapakah kuda merah, ya, siapakah kuda hitam, kalau kita tidak memahami, maka kita tidak akan bisa, ya, masuk di dalam pesan firman di zaman ini. Tidak akan mengerti. Haleluya. Jadi mereka adalah hanya tinggal kulit sekam. Karena orang-orang kudusnya Allah di zaman Efesus, Smyrna, ya, di zaman dulu mereka sudah terselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Glory. Karena Rasul Paulus pun tidak hidup lagi di sana untuk membawakan pesan yang disampaikan oleh Yesus. Haleluya. Karena hanya satu pengajaran, karena hanya satu Alkitab, di dunia ini tidak ada dua Alkitab. Kalau ada dua Alkitab, itu nggak tahu lagi apa isinya itu. Jadi kita sudah pernah membahas bisakah ayam bertelur?
tanpa ada jantannya bisa. Tetapi ditetas itu tidak bisa karena tidak ada kehidupan di dalam telur tersebut. Hal yang sama juga, ya, hal yang sama juga. Semua manusia di muka bumi punya roh dan jiwa. Punya tubuh, roh, dan jiwa. Semua yang namanya manusia yang ada di muka bumi. Tetapi semua manusia yang ada di muka bumi ini memiliki keselamatan? Tidak. Kenapa? Alasannya apa? Karena kehidupan tidak ada dalam dia. Siapakah pemilik kehidupan? Hanya Yesus. Haleluya. Hanya dia, manusia tidak. Itulah benih. Kalau tidak ada benih di dalam kita, jiwa kita tidak akan terselamatkan. Haleluya. Jadi hal yang sama. Kalau berbicara tentang ya seperti ayam, ya seperti burung, tanpa ada kehidupan dalamnya, ya kita akan melihat itu perjalanan tentang tujuan bergereja. Kisah Rasul 2:28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pendiri untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Yang diperoleh dengan darah anaknya sendiri. Itulah Yohanes 1:14. Haleluya. Yang diperoleh dengan darah anaknya sendiri. Kenapa berbicara darah? Kalau sudah berbicara darah, berarti ada di sana kehidupan. Tanpa ada darah, maka tidak ada kehidupan. Karena di dalam darah lah adalah roh. Haleluya. Habis darah, gak ada kehidupan lagi. Tidak ada yang namanya di luar darah itu, atau di dalam daging itu roh. Roh berada di dalam darah. Dari mana kau tahu? Dibaca kitab Ulangan 22, kalau nggak salah. Itulah sebabnya darah binatang itu tidak bisa dimakan. Haruslah kau curahkan ke atas bumi seperti air. Karena darah itu tidak bisa kau makan. Karena darah itu adalah roh. Di dalam darah itu ada roh. Haleluya. Supaya kita mengerti darah. Ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, karena dia kehabisan darah. Setelah darahnya habis, dia mati. Haleluya. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Ya. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Yesaya 9 ayat 6. Siapakah ini? Semua manusia yang mengaku dirinya Kristen, bahwa ini adalah berbicara tentang Yesus. Amen. Kalau ini sudah berbicara tentang Yesus, kenapa tidak percaya bahwa Yesus itu Allah? Kenapa mereka mau menjadi membagi-bagikan itu menjadi 3 bagian? Bahwa beda anak, beda roh, beda Allah. Karena mereka tidak memahami. Seperti orang Farisi dan Saduki. Mereka menerima Allah, tetapi mereka tidak mengakui Yesus. Bahwa Yesus adalah Yesaya 9 ayat 6.
Apakah itu berlangsung sampai zaman ini? Berlangsung. Kalau dipikirkan memang goblok. Contohnya kalau ada bertanya kepada saya sendiri, apakah kamu percaya kepada Yesaya 9 ayat 6? Percaya. Siapakah itu? Yesus. Kalau saya mengaku Yesus bahwa itu adalah Allah, saya tidak akan mau memotong-motong Allah dengan menjadi 3 bagian. Atau membuat itu menjadi 3 bagian. Itulah orang Kristen yang sejati. Tetapi kalau mereka tidak percaya, maka selalu akan mempertahankan ada Anak, ada Roh Kudus, ada Allah. Ditanya lagi, kamu percaya kepada Yesaya 9 ayat 6? Percaya. Saya percaya kali. Kalau memang demikian, siapakah Yesus? Apakah dia Allah? Bingung lagi. Haleluya. Jadi kita melihat seorang Yahudi ya. Mereka tahu siapakah sebenarnya Yesus itu. Haleluya. Dan saya pernah berbicara saya pernah ngomong-ngomong sama orang lain 3 tahun yang lalu, berbicara tentang siapakah Allah itu, siapakah Yesus itu sebenarnya. Haleluya. Karena mereka adalah membagi-bagi Allah itu menjadi 3. Lain Allah, lain Yesus, lain Roh Kudus. Haleluya. Dan juga orang Yahudi pun, ya, sebagian mereka masih mempertahankan hal tersebut. Jadi dia katakan, apakah orang Yahudi, ya, apakah orang Yahudi mengaku Yesus atau Allah saja? Itu yang pertanyaan yang sangat keras sebenarnya. Sedangkan orang Yahudi tidak mengakui Yesus, hanya Allah. Katanya. Haleluya. Jadi saya katakan, ya, apakah Anda percaya kepada para nabi? Dikatakan, aku percaya. Dia katanya percaya kepada nabi. Ya. Jadi saya katakan, tentang siapakah dulu Yesaya berbicara? Kita sudah baca tadi Yesaya 9 ayat 6. Kepada siapakah? Lalu dia katakan, ya, kepada Yesus. Haleluya. Jadi dia katakan, itu kan Mesias. Jadi saya katakan, hubungan Mesias dengan Allah apa? Hubungan Mesias dengan Allah apa saya katakan? Ya. Dia katakan ia menjadi Allah. Sesuai dengan Yesaya 9 ayat 6. Jadi saya katakan tepat sekali yang kau katakan itu. Haleluya. Jadi itulah sebabnya harus memahami siapakah sebenarnya dia. Tetapi sampai zaman ini pun orang tidak percaya. Membaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu ketika berdoa pun, ya, yang dimaksudkan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Selalu mempertahankan itu. Katolik selalu mempertahankan itu. Enggak pernah mengaku bahwa Yesus itu adalah Allah. Kalau tidak mengaku, berarti tidak percaya kepada Yesaya 9 ayat 6. Haleluya. Kita lihat gereja-gereja Katolik sekarang. Apakah mereka percaya bahwa Yesus adalah Allah? Tidak percaya.
Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Haleluya. Mengandung dari Roh Kudus. Bukan mengandung oleh karena manusia. Haleluya. Apakah Musa seorang nabi? Kita lihat nabi-nabi di perjanjian lama. Apakah mereka mengandung dari Roh Kudus? Tidak ada seorang pun. Apakah seorang manusia bisa menyelamatkan manusia? Tidak ada seorang pun. Apakah seorang manusia bisa mengampuni dosa manusia? Tidak ada seorang pun. Apakah manusia bisa membawa kepada kerajaan yang kekal? Tidak ada seorang pun. Jadi siapa yang harus membawa manusia ini menebus dosa manusia, mengampuni dosa manusia, membawa manusia kepada kerajaan kekal? Hanya satu, yaitu orangnya. Tuhan sendiri yang mengandung dari Roh Kudus. Haleluya. Itulah programnya Tuhan, itulah rencananya Tuhan, harus dia menjadi daging. Haleluya. Siapakah dia? Kita sudah baca tadi. Dia adalah Allah. Zakaria 14:7. Tetapi akan ada suatu hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam. Dan malam pun menjadi siang. Inilah terang di waktu senja. Zakaria 14 ayat 7. Kalau tidak ada malam, tidak ada siang, berarti terang di waktu senja. Itu tepat jam 6. Ya. Kalau dikatakan jam 6 malam, kalau dikatakan jam 6 siang, gak mungkin. Haleluya. Tetapi itulah perpisahan antara terang dan gelap. Tetapi masih ada terang sedikit lagi. Kita sudah mengerti itu. Terang di waktu senja. Haleluya. Kalau orang tidak pulang dari ladang, sudah hampir jam 6. Ya. Mau bagaimana nanti mereka berjalan di tengah jalan, di perjalanan? Sudah hampir gelap. Pulanglah segera. Cepatlah selagi ada terang. Datanglah kepada aku selagi ada terang. Masuklah ke dalam batra sebelum pintu tertutup. Nanti pintu aja akan ditutup. Haleluya. Masuklah ke dalam terang selagi ada. Nanti sebentar lagi akan gelap. Matamu tidak akan berarti dan tidak akan bisa melihat apa-apa. Ketika kamu nanti berjalan, kamu akan masuk jurang. Kamu akan jatuh. Haleluya. Kalau orang tidak masuk ke dalam terang di waktu senja ini, di zaman Laodikia ini, mereka akan beraba-raba seperti orang buta. Apa jadinya? Mereka sesat. Haleluya. Yang megang pareka, yang masuk ke lubang, yang apa. Pokoknya mereka sesat. Haleluya. Itulah sebabnya harus meninggalkan. Dan harus taat kepada pengajaran Tuhan berbicara tentang ketujuan gereja. Jangan tinggal di Efesus. Jangan tinggal di jemaat Smyrna, Pergamus, Tiatira lagi. Utusan sudah digantikan oleh Tuhan. Ada utusan baru, pembawa kabar, pesan kepada kalian. Ini sudah zaman Laodikia. Tidak ada lagi zaman gereja yang akan datang. Haleluya. Berkumpullah, terimalah pesanku, terimalah firmanku, supaya kamu terselamatkan.
Haleluya. Tetapi orang tidak akan mengerti dan tidak tahu ya apakah pengertian akan zaman Laodikia ini. Kenapa? Karena mereka tidak mau masuk ke dalam terang Laut senja. Orang yang tidak seperti yang saya katakan tadi tidak mau masuk ke dalam bahtera, mereka tidak akan bisa menerangkan apa isi bahtera itu. Kalau orang tidak mau masuk ke dalam Kristus, maka dia tidak akan bisa menceritakan tentang Kristus. Itu kuncinya. Aku kan hendak tahu Kristus, dia kan juru selamat. Kalau memang demikian, apakah persyaratannya supaya kamu masuk surga? Kan firman Tuhan, jangan mencuri. Hormatilah ayah dan ibumu. Pokoknya Titus 10 lah. Semua orang tahu Titus 10. Siapa sih pemuda kaya itu tahu, luar kepala tahu ya. Tetapi ketika Tuhan ya melentarkan sedikit bahasa yang baru, jualah, maka dia gagal. Haleluya. Masih itu loh. Jadi kalau zaman ini, kalau ditanya, apakah materai ketujuh? Siapakah kuda putih? Siapa kuda merah? Banyak kali ceritamu. Sosokan orang yang intelektual kau. Apa sekolahmu? Gak ada yang lain ditanya selain daripada kau sarjana apa? Sekolahmu apa? Apakah ahli teologi? Si Nikodemus ahli teologi. Dia pergi malam-malam bertanya kepada Yesus, Guru, apa yang harus kau lakukan supaya aku bisa masuk surga? Supaya aku bisa melihat kerajaan surga. Kamu harus dilahirkan kembali. Lalu dia menjawab, bagaimana mungkin aku bisa masuk lagi ke dalam rahim ibuku sedangkan aku sudah dewasa? Sedangkan aku sudah tua. Haleluya. Dia gak mengerti hal-hal surgawi. Dia gak mengerti bagaimana tentang rohani pada zaman itu. Kerohanian pada zaman itu. Hal yang sama juga di zaman ini. Matius 1 ayat 19. Karena Yesus suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Haleluya. Apakah dia takut? Apakah dia takut diusir dan dilempari dan dibunuh karena istrinya mengandung? Tidak pernah takut. Kenapa? Karena sang kehidupan, benih itu, Yesus Kristus sedang menyertai mereka. Kemanapun mereka pergi. Mau lahir di kandang domba, mau apapun, agak peduli. Mau pintu orang diketok-ketok, gak mau buka, gak peduli. Mau dikucilkan oleh saudara-saudaranya, keluarganya, gak peduli. Apa kata malaikat? Terima saja. Apa kata Tuhan? Terima saja. Itu yang mereka pikirkan. Haleluya. Matius 28 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan itu juga. Haleluya. Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Jadi datanglah di zaman ini sehingga terbalik. Itulah sebabnya sama seperti zaman Nuh, sama seperti zamannya Lot.
Dan kita melihat di zamannya Yesus, bahwa orang-orang pada saat itu mengatakan bahwa Yesus adalah nabi palsu, karena tidak ada kehidupan di dalam dia. Haleluya. Menyangka bahwa kulit sekam itu masih ada kehidupan, karena kulit sekam masih terbentuk bulat. Padahal di dalamnya sudah kosong. Pernahkah kita melintas dari kolam, dari pinggir kolam, atau dari pinggir laut, atau dari apalah ya? Dari kolam lah contohnya. Kalau kita melihat bayangan matahari ada di situ. Lalu kalau kita mengatakan, oh itu matahari. Itu bukan matahari, itu bayangan. Matahari ada di atas. Seperti itulah kulit sekam. Manusia berjalan ada bayangan, tetapi bayangan itu bukan manusia. Tetapi kita melihat di zaman ini bahwa sudah terbalik. Sudah ada Mesias palsu dan nabi-nabi palsu katanya. Dan mereka gagal, ya, siapakah utusan di zaman ini? Mereka gagal dan tidak tahu dan tidak kenal. Siapakah dia? Kenapa? Karena tidak menerima pesan apa yang disampaikan oleh utusan tersebut. Mereka tidak terima dengan pesan apa yang disampaikan oleh Nuh. Mereka tidak terima apa yang disampaikan oleh malaikat itu yang datang ke Sodom, yang menyelamatkan Lot. Keluar kita. Mereka teriak, tidak peduli. Ya. Haleluya. Nuh dilempari, dikatakan nabi palsu. Yesus pun dikatakan nabi palsu. Haleluya. Kenapa? Karena mereka tidak ada. Karena di dalam mereka tidak ada benih, tidak ada kehidupan. Haleluya. Tetapi dikatakan sekiranya mungkin orang pilihan, ya, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan, tidak akan bisa orang pilihan disesatkan. Itulah sebabnya sekiranya mungkin. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Haleluya. Yohanes 1:14. Percayakah ke Yesaya 9 ayat 6 dan Yohanes 1:14? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kalau sudah melihat kemuliaannya, apa lagi? Kenapa tidak percaya? Haleluya. Berulang lagi. Zaman yang sudah lampau, berulang lagi di zaman ini. Jadi kulit sekam itu terlihat lebih mirip dengan biji itu. Sampai lebih daripada serbuk sarinya. Dan lebih daripada tangkainya. Tetapi mereka hanyalah pembawa benih itu. Kita lihat seperti yang saya katakan tadi. Seperti Luther, ya. Berorganisasi. Tangkainya mati. Wesley berorganisasi, serbuknya, sarinya mati. Pentakosta berorganisasi, kehidupannya mati. Dan sekarang tampillah biji itu, ya. Haleluya.
Kejadian 16 ayat 2. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah pilih hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Kita sudah bahas ya kemarin tentang ini. Jadi kita lihat ya berapa mirip dia, cukup mirip untuk menyesatkan. Dan kita lihat bagaimana tentang Luther, ya, tangkainya, Wesley, Jumbai dan Maria Kulisekam atau Rahim atau Pentakosta. Haleluya. Jadi kalau hanya masih di situ terus tetap tidak bergeser, padahal bumi ini selalu bergeser dari sejak lahir, dari sejak ciptaan Allah. Tidak percaya bahwa dunia ini bergeser, tidak percaya bahwa dunia ini akan berakhir, tidak percaya bahwa perjalanan dunia ini seperti jam, ya, seperti tanggal, seperti hari, bulan dan tahun. Orang akan keliru, orang akan sesat. Haleluya. Dulu adalah Yehova Jireh, ya. Dan setelah itu dia menjadi Allah. Dia menciptakan manusia untuk supaya ada menyembah. Berjalan lagi seterusnya. Dia menjadi Immanuel. Yesaya 9 ayat 6. Yohanes 1:14, dia telah menjadi daging. Dia adalah firman. Firman itu adalah Allah. Berjalan lagi. Dia meninggalkan bumi ini. Dia kembali ke tempatnya. Dan Roh diutus. Roh Kudus diberikan kepada kita. Ya. Sampai pada kedatangannya yang kedua nanti. Kalau orang tidak percaya bahwa dunia ini semakin berjalan dan semakin tua, berarti dia tidak percaya bahwa dulu adalah Elohim. Sekarang Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Gak pernah saya dengar, ya, orang yang mengaku dirinya mengerti firman dan menerima pesan pada zaman ini berdoa di dalam nama Elohim, penyakitmu sembuh. Tetapi dengan cara berdoa untuk supaya sembuh, untuk supaya penyakit sembuh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyakit sembuh. Haleluya. Kalau dulu tidak ada. Di perjanjian lama gak ada seorang pun berdoa di situ dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena belum menggenapkan Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Haleluya. Bagaimana mungkin seorang ayah yang belum mempunyai cucu dibilang kakeknya contohnya kakeknya si A atau si B. Kan nggak mungkin. Kalau dia belum nikah, pasti namanya dipanggil. Kira-kira seperti itulah. Namun dia satu. Haleluya. Tetapi nama itulah yang terpakai. Seperti ngambil uang di bank. Gak bisa dinamakan atas nama Opu ini. Ya, atas nama kakek ini. Gak bisa dikatakan juga bapaknya si A, si B. Gak dikenal. Tetapi kalau dikatakan ya atas nama ini, baru bisalah pihak bank mencarikan uangnya. Haleluya. Tetapi tentang Maria, rahim itu adalah kulit sekam. Kehidupan sudah keluar daripada dia. Tetapi Maria itu bukan berarti dia kulit sekam.
rahim. Maria itu adalah pilihan Tuhan, dan dia adalah benih, karena benih ada dalam dia, dan dia adalah mempelai wanita Kristus. Supaya jangan salah paham. Kita adalah perempuan, kita adalah mempelai wanita, kita adalah gereja, ya. Tanpa ada kehidupan di dalam kita, berarti kita adalah kulit sekam. Tetapi karena ada benih di dalam kita, kehidupan di dalam kita, kita menjadi anak-anak Tuhan, perempuan, anak-anaknya Tuhan, laki-laki dan perempuan. Kita adalah mempelai wanita Kristus, karena benih itu ada di dalam kita. Tetapi kalau kita tidak memakai benih itu, kita membuang benih itu, berarti kita tidak berarti bagi Tuhan. Itu aja kuncinya. Haleluya. Karena kita adalah tanah. Dicontohkan. Benih itu ditanam di atas kita, di dalam kita. Supaya menghasilkan buah. Yaitu buah kehidupan. Haleluya. Dan menghasilkan, ya, pohon kehidupan. Jadi kita lihat, ya, kalau ini berbicara tentang benih, kita lihat, jikalau Kristus tidak mati, tidak akan menghasilkan banyak benih, tidak akan menghasilkan banyak buah. Haleluya. Kalau Kristus tidak mati, tetapi karena dia mati, oleh karena dosa-dosa manusia, sehingga kita pun diselamatkan. Kalau biji tidak jatuh ke dalam tanah, artinya tidak akan menghasilkan banyak buah. Harus jatuh ke dalam tanah, setelah itu tumbuh, menghasilkan buah yang banyak. Haleluya. Karena kita tahu bahwa ada 3. Ya. Kematian, penguburan, kebangkitan. Hidup kembali. Wahyu 17 ayat 5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur, dan dari kekejian bumi. Kita tidak tahu siapakah Wahyu 17 ayat 5 ini, kalau memang kita tidak menerima pesan di zaman ini. Haleluya. Jadi kalau orang-orang yang menafsir dengan tafsirannya sendiri, mereka akan sebut ini setan, bukan manusia. Apakah pernah setan berbicara langsung kepada individu, kepada perseorangan? Enggak ada. Dia pakai manusia seperti di tamannya Eden dulu. Ya. Setan itu masuk ke dalam ular, lalu ular itu memperdaya Hawa. Hal yang sama juga di zaman ini. Siapa yang menyesatkan manusia adalah manusia juga. Langsung kita lihat itu setiap waktu. Pernahkah setan mengajak, yuk pergi ke diskotik, yuk pergi ke bar, yuk pergi ke pub, yuk pergi menjudi, yuk. Gak pernah setan mengajak dia. Hanya manusia yang mengajak dia pergi ke sana. Tetapi setan ada dalam dia untuk memperdaya dia, lalu dia terpengaruh, lalu pergilah ke tempat-tempat yang menjijikkan. Itu kuncinya. Tetapi apabila ada benih, sekiranya mungkin, bagaimanapun juga tidak akan bisa disesatkan. Itulah sebabnya kita miliki firman, kita miliki benih, kita miliki Yesus Kristus seutuhnya, bukan hanya sekedar tangannya atau kakinya, tetapi benar-benar seutuhnya kita miliki
supaya benar-benar kita disinari oleh firman di setiap saat dan akan selalu berkembang, ya, yaitu pengetahuan akan firman Tuhan, hikmat daripada Yesus Kristus akan datang kepada kita, dan kita pun akan pintar menjadi bijaksana seperti seperti 5 gadis bijak itu, ya. Cara bekerja pun tahu, ya, cara hidup pun tahu, apapun kita lakukan selalu menghasilkan buah yang baik. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Sampai di sini pesan kita, Tuhan memberkati kita. Biarlah tambah-tambahkan berkat kepada kita. Dan kita menjadi seperti orang-orang kudusnya di zaman dulu. Selalu meraih, memperjuangkan kebenaran firman pada zamannya. Pada kita akan pujian, dan ibadah kita. Haleluya.